Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kama, Kata Mahasiswa. Bersama saya Agung Coke, pemilik Coke Jack. Jadi kalian besok di kampus 3, kalau yang kosnya jauh dari kampus, bisa tuh pesan Coke Jack, tinggal telepon saya. Dari bawah ke atas hanya dengan 5.000 Anda bisa sampai atas. Oke? Ini nomornya di bawah nih. Oke, lah kita langsung aja. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini teman saya dulu ketika di pesantren, dan sekarang menjabat sebagai Komandan Brigade PII dan pernah juga menjadi Ketua Departemen Sosial Mahasiswa Sumatera Barat. Terus juga pernah menjabat atau mencalonkan jadi Presma UIN Imam Bonjol Padang tahun 2020. Ini dia Muhammad Faiksan atau yang biasa dipanggil Iksan King. Halo Bang, sehat Bang? Tes Bang. Gimana kesibukannya hari ini Bang? Alhamdulillah, alhamdulillah pada hari ini diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang pertama. Yang kedua untuk kesibukan, tadi saya nih pagi kebetulan ada kegiatan ya dari Pasaman, malam baru berangkat sehingga tadi pagi baru sampai. Terus ada kegiatan ke Bang Nagari. Tadi setelah ke Bang Nagari kita sholat Jumat ya, pada hari ini hari Jumat. Dan alhamdulillah berkat doa dan partisipasi kawan-kawan yang telah mengundang, terima kasih telah mengundang saya ke acara Kama, Kata Mahasiswa. Kata Mahasiswa ini, dan alhamdulillah pada saat ini dapat hadir dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Kami juga terima kasih karena sudah mau hadir. Karena tadi kan kayaknya sibuk kali kegiatannya. Terus sempat juga datang ke DKTV ini. Terima kasih Bang, terima kasih banyak. Oke, kita lanjut, kita langsung saja ke pembahasan kita seputar keremajaan, ya Bang. Menurut Abang, bagaimana pandangan Abang terhadap remaja-remaja kita masa kini? Krisis apa yang sesungguhnya terjadi pada remaja-remaja saat ini? Untuk remaja saat ini ya, kebanyakan untuk kondisi dan bacaan pada remaja saat ini, banyaknya hadir kenakalan-kenakalan remaja yang itu di luar konteks nalar yang biasa teruntun ya. Biasanya kenakalan remaja yang hadir itu kenakalan-kenakalan seputar biasa berkelahi ya kan gitu. Biasanya kenakalannya balap liar gitu kan, atau nongkrong malam ya kan. Terus kalau saat ini saya tengok banyak perkembangan dari kenakalan remaja ya, seperti kenakalannya bahayanya udah pandai narkoba, mengetahui narkoba dan mengetahui juga seputar dunia media, bagaimana pengaruh, bahkan di dunia media saat ini banyak pengaruh-pengaruh buruk yang hadir di dalam sana kan. Terus kalau untuk masa dulu tawurannya itu perang tinju kan, kalau ada dulu turnamen di Minang itu kita pakai perang sarung juga kan, silat gitu. Tapi saat ini udah pakai celurit, senjata ya, udah pakai kayu, udah berkembang lah banyak kenakalan remaja ini. Itu kalau dibiarkan besok tuh bisa berkembang lagi tuh kan. Tentu kalau kita lihat ke depannya nanti, kalau misalnya ini tidak dibatasi kenakalan-kenakalan seperti ini yang telah melonjak dari fase kebatasannya, maka ini akan berkembang. Bahkan nanti misalnya seperti ada saya tengok di Korea Utara itu, pada pelajar SMA-nya itu setelah di sana setelah dia berpendidikan, dia ada proses kemiliteran namanya kan. Di sana itu itu ada role yang memang diturunkan oleh negaranya.
Terus saya tengok di Eropa itu pada masa SMA udah ada yang transaksi senjata gitu, senjata SMA udah. ya. Setelah dia melakukan pendidikan SMA ya, kalau kita di sini saya kurang tahu pendidikan apa yang di luar sana namanya. Terus udah bisa dia mentransaksikan senjata-senjata ini, senjata yang peluru apa nih, peluru gitu, Pistol gitu ya. pistol gitu. Jadi bisa jadi nanti kalangan remaja ini kalau tidak dari sekarang dia dibendung, maka dia berkembang gitu. Bahkan dia bisa mensuplai senjata dari orang lain gitu. Seperti kalau saya tengok di Pekanbaru, di sana itu ada namanya kenakalan remajanya itu udah pandai, udah jadi pengedar narkoba, pengedar ini, pengedar itu ya kan, yang itu tuh memang secara negara itu memang dibatasi dia di cut gitu kegiatan yang demikian. Terus di sana itu ada udah pelajar yang masih memang dalam dunia pendidikan dia tidak berkembang, dia udah pandai menyalurkan narkoba, udah pandai jadi pengedar itu, dan itu bukan dari daerahnya, namun dari daerah lain, misalnya ekspor dari misalnya daerah yang di luar kota dia lah gitu. Kita nggak bisa nyampaikan kata-kata yang mana gitu, tidak gitu. Itu dari mana dia dapat link kok bisa Ya, dari daerah lain karena itu? itu perkembangan remaja saat ini, pertama itu yang saya tengok bacanya itu kenakalan karena pengaruh pergaulan remaja ini. Pengaulannya seputar dengan teman lah, karena teman ini pengaruh dari orang lain juga, dapat tahu dari orang lain juga, menjadi kecenderungan bagi dia mempengaruhi orang-orang lain yang di sekitarnya gitu. Jadi Lingkungan ya, jadi itu yang menurut saya apabila kenakalan remaja ini tetap terisolir, maka ini akan menjadi masalah bagi generasi muda di Indonesia khususnya, untuk perkembangan dinamika serta perkembangan dunia pendidikannya ke depan. Bahkan masa depannya akan terhambat gara-gara kenakalan yang dia capai pada usia remajanya ini. Nah itu tadi kan remaja-remajanya banyak yang nakalnya sudah berkembang kan. Menurut abang gimana caranya, apa yang seharusnya dilakukan oleh remaja untuk menghadapi masa-masa transisinya agar bisa jadi lebih baik? Oke. Sebelumnya saya ingin kalau dalam sudut pandang itu, saya ingin menjelaskan. Saya ada juga membaca buku dahulu, yaitu buku psikologi remaja, psikologi pelajar. Jadi dalam buku itu menjelaskan fase-fase atau batasan produktif dari kenakalan remaja. Jadi dari buku tersebut, dari usia 7 sampai 12 tahun itu adalah fase kanak-kanak namanya. Kalau saya membaca dalam buku itu, fase kanak-kanak ini adalah wadah untuk pelajar atau kalangan anak-anak untuk wadah bermain gitu. Seperti kalau misalnya kita tengok penerapannya di kampung seperti main kelereng, main itu, dia lebih cenderung kepada permainan-permainan daripada kalau misalnya dia ke sekolah dan belajar memasukkan keilmuan-keilmuan, maka dia akan cenderung bosan. Lebih suka dia dalam dunia bermain seperti itu. Seperti kalau misalnya di sekolah itu kan SD ada waktu olahraga ya, jam olahraga itu pasti akan terbondong-bondong kalangan remaja khususnya laki-laki dan perempuan untuk bergerak aktif dalam permainan-permainan seperti bermain bola, bermain karet, kajai gitu. Jadi itu di fase usia 7 sampai 12 tahun. Usia yang 13 sampai 15 tahun yaitu usia SMP. Usia SMP ini cenderungnya remaja pada usia ini itu wadah dia untuk belajar. Dia untuk belajar itu. Kenapa belajar? Dia ingin mengetahui apa-apa saja sih perkembangan dalam kehidupan. Seperti kalau misalnya SMP itu belajar seputar pendidikan, itu udah masuk terisolir dalam pikirannya. Misalnya pelajaran MTK, pelajaran sains, udah mulai terisolir dalam pikirannya. Namun dalam penerapan dia untuk gapain dia belum terpikir sama dia. Jadi cuman paham aja gitu. Cuman paham, lebih untuk pembelajaran lah tidaknya.
Jadi kalau misalnya untuk fase-fase usia 13 sampai 15 tahun ini, usia dia untuk belajar dan mengetahui. Pada usia 15 sampai 18 tahun itu adalah usia biasanya usia-usia SMA. Disinilah usia-usia penerapan kehidupan. Ya, sepertinya pelajaran kalau misalnya pendidikan awal dia yaitu pendidikan yang bagus, maka penerapannya pada usia ini 15 sampai 18 tahun ini penerapan yang bagus. Seperti kalau misalnya dia dididik dalam dinamika keagamaan, pemahaman-pemahaman keagamaan, maka di usia ini dia telah mulai menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya. Nah, kalau misalnya dia dunia pendidikan, di dunia SMA inilah dia menerapkan dinamika apa yang dia pahami waktu masa-masa usia 13 sampai 15 tahun ini. Kalau misalnya cenderungnya ke handphone gitu, kita kan nengok tuh pada masa saat ini kalangan remaja udah pandai main gadget, main handphone ya kan. Di usia SMA udah pandai buat TikTok, buat apa yang lain sebagainya. Nah, di sanalah usia-usia produktif dalam penerapan apa yang dia pahami pada masa-masa usia 13 sampai 15 tahun. Usia setelah 18 sampai dari 15 tahun sampai 18 tahun, setelah itu masuk meranah yang udah proses pendewasaan ya. Baliknya seseorang itu dikenal dari sana kan, udah bisa berpikir dewasa, maka di sana itu dia tinggal mengikuti alur apa sih yang dipahaminya dari dasar. Pertama dari masa dia usia 7 sampai 12 tahun, dari 12 tahun sampai 15 tahun, 15 tahun sampai 18 tahun. Dia hanya menerapkan apa-apa saja sih yang jadi produktivitasnya pada masa-masa tersebut gitu. Seperti cenderungnya remaja pada saat ini tidak sosial. Pada dia lebih terfokus kepada handphone ya. Pada usia dia kuliah dia lebih terfokus kepada dunia-dunia yang memang itu menjadi dunia yang menjadi fashionable dia gitu. Menjadi fashion dia yang telah dia terapkan dalam kesehariannya. Saya juga lihat contoh dari beberapa kalangan teman-teman, ada yang teman-teman ini hanya produktivitasnya di rumah atau di kosnya. Lah, kalau kita yang produktif itu, kita melihat teman-teman ini bisa berkecimpung dengan kawan-kawan yang lain gitu. Tidak memandang ras atau tidak memandang bagaimana sih fashion orang tersebut. Namun pada usia ini, karena penerapan dia sosialnya kurang, maka dia akan sulit untuk berbaur kepada orang-orang lain gitu. Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari awal, yaitu dari penerapan dirinya di usia-usianya, penerapan itu. Jadi kalau kita menyinggung atau kita menyampaikan, kenapa sih Anda demikian, tidak ingin bersosial? Karena dia lebih nyaman dengan handphonenya. Ya, dengan apa yang dia optimalkan pada saat ini gitu. Jadi itu sih yang menjadi permasalahan menurut saya. Berarti kalau jika seorang anak itu fokus sama dunianya yang di handphone itu, maka akan sulit untuk bersosialisasi pada masyarakat ya. Terus kira-kira apa saja kegiatan remaja yang bermanfaat yang bisa dilakukan untuk berkontribusi untuk bangsa kita? Untuk perihal ini itu udah saya rasa itu kita kembalikan kepada pemerintah kita. Kalau misalnya di Sumatera Barat adat bersih syarat-syarat bersanding kitabullah ya. Kalau misalnya kemanakan di Bimbiang dan kalau di Sumbar itu kemanakan di Bimbiang oleh mama-mamanya. Demikianlah dan perihal-perihal itu dapat diterapkan dalam remaja. Itu yang adalah indikator-indikator yang terbaik di kalangan remaja yang harus diterapkan. Sebaiknya kalau menurut saya saya ada mendengar khusus Sumatera Barat ya, di Pasaman khususnya itu ada penerapan namanya maghrib mengaji. Maghrib mengaji, setiap maghrib itu memang disenyapkan untuk kegiatan produktif baik itu masyarakat, kalangan remaja maupun anak-anak. Memang terfokus di sini tuh soler di sini tuh di sana itu untuk kalangan pelajar, kalangan anak-anak itu memang terfokus untuk ke masjid dan musola, melakukan kegiatan seperti maghrib mengaji, seperti berceramah, seperti berdoa gitu. Dan
Dan itu nilai-nilai ya, nilai-nilai yang menurut saya nilai-nilai itu yang harus ditanamkan terlebih dahulu kepada anak-anak kalangan remaja. Pertama, untuk kalangan remaja ini nilai-nilai keagamaan yang pertama yang harus diterapkan dan harus dipaparkan kepada anak kalangan remaja ini, sehingga dalam penerapan apa yang dia terapkan dalam kehidupannya, dia tetap mengingat dasarnya apa, dasarnya keagamaan, bahwasanya ini salah, bahwasanya ini betul, dan itu yang diterapkan oleh dan nilai-nilai itulah yang harus ditanamkan pada kalangan remaja. Dengan hadirnya maghrib mengaji, apa sih dampaknya gitu? Dampaknya bagi kalangan remaja ini, dia mengetahui apa saja sih yang fungsinya remaja ini mengenal Al-Quran, mengenal dakwah, mengenal mana yang baik, mana yang buruk, mengenal rukun iman, rukun Islam, seperti itulah. Dan apabila nilai-nilai ini telah diterapkan, telah disolir kepada kalangan pelajar, maka dalam nilai-nilai kehidupannya dia akan mengingat itu. Seperti dalam dia pergaulan, dia berteman sama kawan-kawannya, ada kawan-kawannya yang mencuri, dia tahu bahwasanya perihal itu tidak baik dalam kehidupannya, dia akan mengingatkan. Walaupun dia mengingatkan kawannya, setidaknya dengan nilai-nilai dia mengingatkan orang lain, sudah membuat penerapan dalam dirinya. Seperti itulah. Terus bagaimana perhatian remaja-remaja saat ini terhadap isu-isu seperti bullying, narkoba, kesehatan remaja? Terus apa yang harus diperhatikan oleh para remaja ini supaya peka sama isu-isu seperti ini? Mungkin ini adalah suatu permasalahan ya, secara umum yang kita lihat di kalangan remaja. Karena gini, kebanyakan pada kalangan remaja saat ini itu banyak yang putus sekolah, apalagi kita dalam fase pandemi COVID. Pandemi COVID-19 kemarin ini, itu sekitaran itu di kampung saya sendiri ya, itu ada sekitaran 15 sampai 20 orang kalangan pelajar yang berhenti sekolah karena pandemi Covid. Sudah banyak juga tuh. Ya, banyak, itu termasuk banyak menurut saya. Dan itu adalah masalah. Itu adalah permasalahan. Kalau misalnya kalangan remaja ini, kalangan pelajar ini mengetahui bahwasanya pentingnya pendidikan, maka dia akan mengoptimalkan kegiatannya, apapun perihal permasalahan yang ada dalam hidupnya. Itu. Karena cenderung misalnya dia nggak bisa bermain karena online dan lain-lainnya itu, kalau dia tahu nilai-nilai pentingnya pendidikan, maka dia akan ikut andil terus gitu. Jadi kalau misalnya seputar isu bullying, seputar narkoba itu saya lihat itu adalah perihal yang sensitif di kalangan remaja. Seperti dengan hadirnya bullying, itu penekanan mental kepada kalangan remaja tersebut, karena dia seperti kalau kita dulu waktu kita masih muda, anak-anak usia 15 tahun lah ya, SMP, SMA, saat dia dibully orang tua, disebut nama orang tua, langsung sensitif. Ya kan? Kalau kita udah memiliki dinamika lebih bagus orang tua, dia tidak mengenal orang tua kita kan gitu. Iya. Kalau misalnya kita di usia saat ini, kalau orang menyebut orang tua kita, berarti dia mengenal orang tua kita siapa gitu kan. Jadi pada kalangan remaja itu menjadi perihal yang sensitif, sehingga mentalnya kurang, mental giroh kepemimpinan kurang, dinamika dia putar keagamaan kurang, karena dia tertekan terus saat diporakkan dia kan. Kamu anak si Anu di depan umum, terus dia dikucilkan gitu kan. Dan itu adalah permasalahan. Seharusnya kita harus menanamkan nilai-nilai bahwasanya nilai-nilai kepemimpinan dalam dirinya. Hadirnya nilai kepemimpinan dalam diri seseorang pelajar atau seorang pemuda itu dapat membangkitkan jiwa semangat dia dalam proses dan apa yang dia lalui, karena dia ditempa dengan, kalau pemimpinan itu kan dia ditempa dengan permasalahan, ya kan? Dengan hadirnya permasalahan, dia bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut saat banyak dia, gitu. Karena kita nggak terlepas dari dunia stabilitas. Dengan hadirnya stabilitas diri itu, kemampuan diri itu, karena dia pernah melalui perihal-perihal yang demikian, gitu. Seperti isu narkoba, itu adalah suatu permasalahan juga bagi saya. Kenapa sih tidak pekanya kalangan pemuda atau pelajar saat ini seputar isu-isu narkoba?
padahal itu berbahaya gitu kan. Dan ini jangka panjang gitu. Apabila narkoba ini bisa mewabahi kepada kalangan remaja saat ini, maka impactnya itu masa depan. Seperti kita tengok kalangan remaja saat ini, bahkan SD pun, SD masih kelas 5 SD, 6 SD udah pandai merokok. Iya. Udah pandai dia merokok, udah tahu dia seputar rokok, bagaimana penerapan rokok dalam kehidupannya, udah jadi kebutuhan bagi dia. Kalau bangga dia bisa merokok, itu masalah. Karena dalam kapasitas tubuh dia tidak memungkinkan untuk mengonsumsi hal-hal yang demikian. Dan itu tuh setiap kita tidak memungkiri kalangan remaja itu belajar. Saat dia mengetahui satu hal, dia ingin mempelajari hal-hal yang lain. Sepertinya misalnya dia tahu rokok saat ini, maka dia coba yang lain lagi. Kok misalnya lem gitu kan, kok misalnya narkoba gitu kan, kok misalnya ganja dan lain-lain sebagainya. Karena dia dapat melalui fase-fase yang belum kapasitas dirinya dan apa sih yang menjadi kebutuhan dirinya gitu. Jadi itu menjadi permasalahan. Saya rasa dengan hadirnya nilai-nilai agama dalam kehidupan dan penerapannya dan berbahayanya, penyuluhan bahayanya hal yang demikian, itu dapat mengantisipasi walaupun tidak 100%, mengantisipasi kalangan remaja untuk melakukan hal-hal yang demikian. Karena kita nggak memungkiri kalangan remaja saat ini itu dia belajar dari ranah dia gitu, lingkungan dia gitu. Belajar dari lingkungan dia. Penyaluran informasi tidak akan terakomodir secara menyeluruh. Namun setidaknya hadirnya 1 atau 2 orang atau 3 orang yang dapat menyalurkan informasi yang lain kepada lingkungannya, setidaknya bisa mewanti-wanti kegiatan-kegiatan dan pilihan-pilihan yang demikian. Oke, terus bagaimana kesiapan para remaja untuk menghadapi masa depannya? Kalau saya rasa ya untuk kondisi saat ini, kalangan remaja saat ini cenderung memiliki niat malas belajar. Ya. Itu satu. Ya, cenderung melihat niat malas belajar. Terus ada jiwa-jiwa pemberontak dalam dirinya. Kalau saya tengok pemberontak maksudnya seperti dia bisa mengelawan lah pada gurunya gitu. Saat gurunya menerangkan, dia udah ada mental itu gitu. Mental untuk melawan itu ya. Mental untuk melawan gitu. Dan saya tengok ya seperti kemarin kan banyak isu-isu guru yang dibully sama mahasiswanya, bahkan padahal nih guru dia nih dia pembina yang mendidik anak-anak nih gitu. Bisa dia berkomunikasi sesuka hatinya gitu kan. Aturan nggak kayak gitu kan. Aturan dia berbicara sesuai dengan role pendidikannya gitu kan. Kok di Minang kata nampe harus ada ya. Itu seperti itu. Jadi kalau saya tengok bagaimana sih kalangan remaja saat ini untuk meraih masa depannya, apabila permasalahan ini menjadi berubah di kalangan remaja saat ini, banyak kalangan remaja yang menerapkan perihal-perihal yang demikian, juga pemberontakan, malas belajar, dan lebih terfokus kepada dunia pribadinya, gitu, seperti dunia media dan lain-lain. Pada usia dia yang belum kapasitas dirinya mengetahui perihal tersebut, maka itu akan menjadi permasalahan di kalangan remaja. Untuk gambaran masa depannya, banyak terhenti dunia pendidikan remaja. Setelah dia SMP, dia lebih cenderung di rumah lagi gitu kan. Lebih minat dia menganggur di rumah, lebih enak dia nganggur di rumah, tidur di rumah karena makan ada dan lain-lain ada kan. Konsumsinya terlengkapi orang tua. Namun kan kalau kita cara logika nalar bermain, maka itu adalah permasalahan. Dia akan menyusahkan keluarga dan orang tuanya sendiri gitu. Sampai jangka waktu berapalah orang tuanya mampu untuk membiayakan anak tersebut gitu kan. Misalnya di usianya saat ini 20 tahun, maka dia menganggur dari usia 20 tahun sampai ke atasnya. Mungkin seusia 30 tahun orang tuanya udah lemes gitu kan, udah nggak bisa berpikir lagi gitu kan. Dan akan timbul kalau kebiasaan itu sih biasanya itu dalam psikologi itu ada pembahasan cenderung kebiasaan itu menjadi produktivitas dalam kehidupan.
apabila dia tidak menerima nilai-nilai keterbiasaannya, dia akan memberontak dari hal tersebut gitu. Kita tidak memungkiri bahwasanya permasalahan-permasalahan yang hadir saat ini, yaitu banyaknya kalangan remaja atau kalang-kalang SMA SMP, itu dia saat ya seperti gadget lah. Gadget, dia punya gadget, terus gadgetnya itu adalah jadi produktif dia sehari-hari, udah pandai main handphone ya kan. Iya. Saat gadgetnya hancur, dia minta ke orang tuanya untuk beli handphone baru. Secara kapasitas ekonomi, orang tua tidak mampu untuk memberikan perihal itu setiap bulannya atau setiap tahunnya kan. Karena ada yang menjadi kebutuhan bagi orang tuanya dalam kehidupan, seperti makan dan lain-lainnya kan. Untuk itu seperti kasus yang beredar kemarin, isu-isu yang beredar kemarin, anak ini memberontak sampai menghancurkan barang-barang rumah, perabotan rumah dan lain-lain. Itu tidak kita pungkiri karena perihal kegiatan-kegiatan yang memang dia itu menjadi kecenderungan dia sehari-hari gitu. Itu dampak buruk dari kecenderungan kalangan pemuda atau pelajar saat ini. Berarti tadi yang saya tangkap, supaya remaja ini bisa menghadapi masa depan dengan baik, yang pertama itu harus belajar, yang kedua harus menghormati orang yang lebih tua seperti guru. Itu yang kurang di remaja-remaja saat ini ya. Penanaman nilai-nilai agama. Agama juga. Terus bagaimana tindakan keluarga, masyarakat untuk mengembangkan kualitas remaja untuk kedepannya? Seperti yang saya jelaskan tadi, seperti hadirnya kalangan remaja ini harus diproduktifkan kehidupannya. Seperti kalangan remaja usia 13 sampai 15 tahun ini diproduktifkan dalam wadah bermain, diproduktifkan dalam wadah bergaul dengan kehidupan dia. Itu menjadi, kalau saya rasa itu menjadi penerapan yang baik dalam kehidupan. Seperti hadirnya dia bermain dan berkomunikasi dengan abang-abang dia, adik-adik dia, bermain bola di lapangan gitu. Saya rasa itu adalah kegiatan-kegiatan yang baik. Hadirnya kalangan remaja ini pergi MDA. Setelah dia misalnya sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang atau jam 2 siang, dia melakukan kegiatan MDA, itu kan mengikuti kegiatan ngaji sore gitu. Setelah ngaji sore, pas sore ba'da asar, dia melakukan kegiatan olahraga. Kegiatan penanaman nilai-nilai itu di kalangan masyarakat, apabila itu diterapkan, itu adalah nilai-nilai yang bagus untuk kedepannya bagi kalangan remaja. Terus seperti adanya kegiatan-kegiatan malam, seperti hadirnya masyarakat menghadirkan wirid di masjid gitu. Dengan hadirnya wirid di masjid, kalangan anak-anak pun ikut andil di dalam, walaupun hanya bermain, setidaknya dia mendengarkan kegiatan-kegiatan yang baik. Berarti mulai dari masyarakat dulu, orang besar dulu. Ya, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Bagaimana tips agar remaja-remaja nantinya bisa produktif sehingga mereka mampu mengabdi di tengah masyarakat? Untuk itu banyak sih kegiatan-kegiatan yang dapat diterapkan oleh kalangan pelajar ya, khususnya baik itu di dunia pendidikan maupun di dunia luar, seperti setelah dia sekolah selesai sekolah. Ya. Jadi kalau misalnya di fase sekolah, dengan hadirnya lembaga OSIS gitu, dia berproses di sana, berproses di OSIS, itu membangkitkan giroh-giroh kepemimpinan, belajar seputar draft dan lain-lainnya, belajar seputar berorganisasi. Itu adalah dampak-dampak yang baik untuk kedepannya. Terus kalau di rumah dia ikut andil dan berbaur dengan masyarakat, banyak bertanya, seperti ikut ceramah-ceramah gitu kan, ikut pendidikan agama, terus mengikuti kegiatan-kegiatan seperti latihan bola gitu kan, turnamen bola. Dengan itu bisa membangkitkan jiwa-jiwa semangat generasi muda
yang itu tuh berdampak baik untuk jangka panjangnya. Karena gini, saya melihat generasi muda saat ini, setiap manusia itu memiliki talent dan fashionnya masing-masing. Ada yang fashionnya dalam dunia pendidikan, ya kan? Memang orang yang suka membaca buku dan belajar. Itu akan dengan hadirnya kecenderungan yang demikian, itu bisa dengan spontan dia telah memikirkan jangka panjangnya. Dengan hadirnya pemuda ikut turnamen bola, ya kan? Terus misalnya dalam keagamaan bisa menjadi ceramah, dai. Ya, dai, penceramah dan lain-lain sebagainya. Guru pun bisa. Terus kayak tadi kan banyak remaja-remaja saat ini yang narkoba, terus ada yang parah tuh sampai ngebully gurunya kan. Itu bagaimana cara kita memberikan edukasi untuk remaja-remaja itu? Secara psikologi itu ada namanya psikoedukasi. Psikoedukasi ini adalah penerapan nilai-nilai kebaikan dalam bacaan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Jadi hadirnya penyuluhan seperti psikoedukasi, penyuluhan keagamaan atau ada dakwah dan lain-lain sebagainya, itu dapat mengantisipasi, menurut saya dapat mengantisipasi kecenderungan remaja, gitu, kecenderungan remaja. Dan saya termasuk orang yang sepakat saat guru marah ya, karena bukti perhatian seorang guru itu dengan mengingatkan anak-anaknya, mengingatkan murid-muridnya untuk produktif dalam belajar. Jadi kalau misalnya ada guru yang main tangan atau apa, saya merasa kita balik kepada, kalau saya belajar dari orang-orang tua-tua terdahulu, anak usia 8 sampai 10 tahun itu udah dipakai rotan. Kalau nggak mengaji dia di rotan, dia nggak pergi ngaji dia di rotan. Itu boleh tuh? Kalau menurut saya penerapan nilai-nilai untuk kebaikan, kalau apabila itu nilai-nilai kebaikan yang harus dioptimalkan, maka itu bagus menurut saya. Kalau misalnya anak ini dimanja dan diikuti, apa sih jadi keinginannya? Karena dia orangnya belajar gitu, ingin belajar. Kalau dia diajarkan dengan kecenderungan dia, apa yang menjadi kecenderungan dia saat ini, maka sampai ke depannya kalau nggak dikontrol dia akan berani melawan itulah tadi ya. Melawan gitu. Jadi kalau menurut saya sepakat sih dengan pemahaman orang-orang terdahulu. Kalau misalnya untuk itu memang untuk kebaikan kalangan pemuda, bukti marah dia adalah suatu perhatian kepada murid, baik itu murid baik itu anaknya, itu sangat bagus menurut saya. Karena anak harus dibina untuk kebaikan. Oke, mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Mungkin lain kali waktu bisa datang lagi ke Deka TV. Mungkin besok ke podcast lagi nggak? Bukan Kama lagi podcast. Karena panjang pembahasannya kan. Baiklah teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan terima kasih juga sama Bang Ihsan King yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di acara Kama ini. Terus sekali Bang. Baik teman-teman, jangan lupa tetap saksikan episode-episode selanjutnya. Saya Agung Coke pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.